Selamat berjumpa kembali di channel saya 61,8% Technical Analysis Course. Kali ini saya mau buat video bagian ketiga tentang pembelajaran analisa bagaimana menentukan sebuah top dan bottom, membuat garis trend line, dan menentukan tren ini sedang berjalan seperti apa. Oke, kita langsung aja di bagian ketiga ini lebih langsung ke poinnya, yaitu menganalisa sebuah tren itu sendiri. Kalau review sedikit, bagian satu itu berbicara awal tentang sebuah gelombang. Di bagian kedua ini saya berbicara tentang rangkaian gelombang. Nah, sekarang kita ngomongin tentang sebuah tren. Oke, tren definisinya ini adalah rangkaian gelombang. Nah, lihat definisi rangkaian gelombang, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Dan tren yang ideal dibentuk oleh minimum 2 gelombang. Jadi sebenarnya di pelajaran bagian kedua, ketika kita bisa menganalisa, merangkaikan sebuah gelombang naik dan merangkaikan kembali dengan gelombang selanjutnya dan tetap naik, sebenarnya kita sudah menganalisa tren yang sedang terjadi. Jadi dengan kata lain bahwa ketika kita mengidentifikasikan sebuah rangkaian gelombang lebih dari satu gelombang, maka itu udah kita sebut sebagai tren. Pengertian yang saya dapat ada 2 jenis tren turun dan tren naik. Kalau tren turun dimulai dari top dan diakhiri oleh bottom. Sedangkan tren naik dimulai dari bottom dan diakhiri oleh top gitu. Itu jadi kurang lebih 1,5, beda dengan sedikit definisi gelombang. Kalau gelombang dimulai dari top diakhiri oleh top, sedangkan kalau tren turun itu dimulai dari top dan diakhiri oleh bottom. Kenapa sideway saya nggak masukkan sebagai tren? Karena sideway itu masuk ke dalam bagian tren yang lebih besar. Makanya untuk saya, ya ini mungkin berbeda pendapat dengan teman-teman yang lain. Makanya saya saya hanya mendefinisikan 2, tren turun dan tren naik. Sideway itu sendiri adalah bagian dari tren itu, apa itu turun atau naik gitu. Oke, lanjut. Ini tren ideal, sebuah tren yang ideal dibentuk oleh 2 gelombang. Lihat, ini berarti tren turun dimulai dari top diakhiri oleh bottom gitu. Nah, ini satu gelombang. Nah, kita lihat definisinya, ini impuls koreksi dan ini impuls, di mana bottom ini di break dan dia berkoreksi tidak lebih tinggi dari top sebelumnya dan dia break lagi. Jadi ini dibentuk oleh 2 gelombang. Jadi trennya ideal 1, 2 gitu. Dan ini 3, makanya bukan diakhiri oleh ini. Kenapa? Karena kalau ini harga naik ke atas, dia break ke sini, maka dia tidak membentuk tren yang ideal di dalam tren turun ini. Dan ini kita kategorikan sebagai tren turun. Ya, 1, 2, setengah gelombang kalau saya sebut, karena dia impuls, tinggal lihat koreksinya. Oke, lanjut. Ini tren tidak ideal. Kebetulan ini tren naik, dimulai dari bottom, diakhiri oleh top. Karena ini baru 1,5 gelombang. Ketika dia koreksi, harusnya dia tidak melebihin bottom ini, tapi dia ngelebihin. Jadi dia break. Ya, tangkap ya teman-teman. Jadi rangkaian dari awal kita belajar bagian 1, bagian 2 tentang gelombang, rangkaian gelombang. Pada dasarnya kita akhirnya bisa menentukan sebuah tren. Ketika kita sudah mengidentifikasikan sebuah top dan bottom, dan kita menarik garis trend line, merangkai gelombang yang sudah kita identifikasikan, dan akhirnya terbentuklah sebuah tren. Oke, fase tren dibentuk, ada 4 fase tren. Ada fase perubahan, fase awal, fase pertengahan, dan fase akhir. Oke, kita mau bahas satu persatu, apa itu fase perubahan, apa itu awal, apa itu pertengahan, dan apa itu fase akhir. Ya, fase perubahan. Fase perubahan dibentuk di dalam gelombang ke-1. Jadi fase perubahan itu pasti pada gelombang 1. Nah, definisinya fase perubahan adalah di mana sebuah koreksi berubah menjadi sebuah impuls. Atau dengan kata lain, di mana sebuah koreksi lebih dari 100% impulsnya. Fase perubahan terdiri dari 1 gelombang.
Jadi perubahan itu hanya satu gelombang, tidak boleh lebih dari 2 gelombang. Nah, ini contohnya. Ini impuls, koreksi, dia udah terbentuk 2,5 gelombang. Lihat teman-teman, ini ideal sekali, berarti dia sedang tren naik. Yang seharusnya dia koreksi, tapi dia break bottom terakhir. Dan ini yang saya sebut sebagai fase perubahan. Fase perubahan di sini gelombang 1. Ini sinyal 1. Kalau kita sebut nanti di fase perubahan, kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan tinggal lihat koreksinya. Jadi lihat, fase perubahan terdiri oleh satu gelombang. Jadi ini ini baru 0,5 kalau saya sebut, karena kalau satu gelombang ketika dia koreksi ke atas dan dia tidak melebihi top terakhir dan dia break. Jadi ini fase perubahan teman-teman. Ketika sebuah koreksi berubah menjadi impuls. Ingat, koreksi ada di sebelah kanan. Ketika impuls ketemu impuls, berarti di sini ada sesuatu yang ganjil. Harus kita prediksikan, jangan-jangan ini disebut perubahan. Oke, itu fase perubahan. Di dalam fase perubahan ada istilahnya sinyal 1 dan sinyal 2. Sinyal 1 ada perubahan sebuah koreksi menjadi impuls. Yang tadi saya sebutkan, sinyal 2 adalah koreksi dari sinyal 1 dan tidak boleh melebihi top terakhir. Perubahan dari tren naik ke tren turun. Ini kebetulan gambar yang tadi. Ini harusnya koreksi, dia break bottom, maka saya sebut sinyal 1. Bisa jadi di sini ada sinyal satunya. Tapi kan kita harus memprediksikan apakah koreksi ini udah sesuai atau enggak. Nah, ketika dia ngebentuk impuls sinyal 1, kita pastikan sinyal 2 tidak boleh lebih tinggi dari top sebelumnya. Ketika kita tahu bahwa bottom ini di break ke sini sinyal 1, kita bisa tarik Fibonacci retracement untuk area koreksinya, dia akan ada di area mana. Gitu teman-teman. Jadi sinyal kedua adalah sinyal 2 adalah koreksi dari sinyal 1. Jadi sebelumnya dia harusnya koreksi, dia berubah menjadi impuls, maka dia harus membentuk koreksi. Ingat, koreksi di sebelah kanan. Kayak gini, ini impuls, ini koreksi. Jadi impuls selalu sebelah kiri. Ketika impuls ketemu impuls, maka ada terjadi perubahan. Ya, itu gambar fase perubahan, tentang fase perubahan. Ada lagi, ketika kita sudah menentukan sebuah fase perubahan dan sudah fix. Jadi fase perubahan itu cukup membuat banyak sekali sinyal clue-clue untuk kita memberi mengidentifikasikan sebuah pergerakan. Di dalam fase perubahan ada satu petunjuk yang bisa kita gunakan, yaitu bila sinyal 1 sudah terbentuk, ini sinyal 1 ya teman-teman, sudah fix, maka kita dapat memprediksikan posisi sinyal kedua akan berada di antara koreksi terakhir dari tren sebelumnya. Lihat, ketika dia break aja ini sinyal 1 press gitu, kita tinggal lihat nunggu bottomnya dia ada di mana. Sebenarnya kita akan bisa memprediksi area sinyal 2 ada di mana, yaitu kita tarik garis sebuah koreksi terakhir dari bottom. Dalam hal ini adalah uptrend menjadi downtrend, jadi bottomnya di break. Di mana koreksi terakhir areanya di mana? Kalau saya gambarin, ini area dia. Ada 1, ada 2. Di beberapa video analisa saham saya munculkan. Ketika ini sinyal 1, ini area koreksinya. Lihat teman-teman, ketika momennya pas, dia ngikutin banget nih ranahnya. Ini pergerakan harganya benar-benar ngikutin dan dia naik. Dengan kata lain, ketika kita bisa konfirmasi, oh ini area koreksinya, terus kita tarik Fibonacci retracement dari sini ke sini, apakah dia masuk ke area 61,8 atau 50, 38. Nah, kita tinggal lihat. Gitu. Jadi fase perubahan ini cukup menarik. Nah, tinggal kita sabar nggak nunggu. Kadang-kadang ketika sinyal 1 ke sinyal 2, harusnya kita buy ketika sinyal 2 udah fix, ya nggak sabaran juga. Kalau dalam hal ini uptrend menjadi downtrend, kadang-kadang kita memanfaatkan nih koreksi untuk menuju sinyal 2, bisa gitu kan. Tapi kalau benar-benar kita ngikutin kaidah trading menggunakan konsep tren ini, gelombang ini, kita belum saatnya beli. Ya apalagi ini downtrend ya teman-teman. Kalau di beberapa pasar yang lain ada, kadang-kadang kita bisa posisi sell sebelum kita punya beli. Tapi kalau di saham pasti kita nunggu uptrend. Berarti kalau kayak gini ya saatnya kita meliquid posisi kita. Oke, itu tentang fase perubahan.
atau di gelombang ke-1. Kita lanjut di fase awal atau gelombang kedua. Fase awal adalah fase untuk kita bertransaksi. Nah, makanya sebenarnya analisanya harusnya kita nunggu setelah fase 2 confirm gitu. Tinggal kita lihat baru ketika gelombang fase sinyal kedua udah final baru kita beli. Nah, fase awal juga memberikan informasi tentang tren yang sedang terjadi. Informasi yang diberikan adalah apakah tren yang sedang terjadi merupakan tren kuat atau lemah, sehingga kita dapat memprediksi sejauh mana tren yang sedang terjadi tersebut. Nah, ini fase awal gelombang kedua di dalam gelombang kedua. Jadi kalau fase perubahan ada di gelombang pertama, kalau fase awal itu ada di gelombang kedua. Dan fase awal itu yang bisa memberikan analisa ke kita apakah tren ini kuat atau lemah. Ini yang disebut perubahan. Kalau ini adalah fase perubahan, gelombang pertama, ini gelombang kedua, fase awal. Nah, ketika fase awal sudah finalnya ketika bottom ini di break ya teman-teman. Dia break, kita bisa tarik garis trend line kepada gelombang di gelombang kedua atau di fase perubahan. Titik 1, titik 2, titik 3 dari titik awal ini. Nah, ketika kita lihat pergerakannya, lihat cara membacanya secara umum. Jika titik 1 dan titik 3 berhimpit, maka tren yang sedang terjadi adalah tren kuat. Dengan kata lain, dia untuk mengejar ke area titik 3 ini di gelombang ketiga atau gelombang keempat masih belum mencapai. Jadi pada dasarnya fase awal adalah fase yang memberikan gambaran apakah di fase pertengahan kita dapat re-entry atau tidak. Jadi ketika dia break ini, apakah kita bisa memanfaatkan kalau ini kebetulan posisinya sedang turun. Nanti kita cari di beberapa praktek untuk kita bisa melihat pergerakan harga ketika naik. Kurang lebih gitu, ini tentang fase awal. Oke, kita lanjut ke fase pertengahan. Fase pertengahan adalah fase di mana kita dapat entry kembali jika di fase awal kita sudah entry, atau entry pertama jika di fase awal kita belum entry. Jadi entry pertama kita di fase pertengahan karena misalnya kita nggak memperhatikan atau kita baru memprediksi pergerakannya. Nah, fase pertengahan terdiri lebih dari satu gelombang. Fase perubahan satu gelombang, fase awal itu satu gelombang, dan fase pertengahan itu lebih dari satu gelombang. Fase pertengahan pada dasarnya fase yang cukup aman untuk kita bertransaksi. Karena di fase pertengahan pembentukan gelombang selanjutnya lebih pasti karena diprediksi oleh pembentukan fase awal. Tetapi fase pertengahan tidak selalu terjadi di sebuah tren, teman-teman. Apalagi di time frame yang kecil. Oke, itu fase pertengahan. Ini kurang lebih. Fase perubahan satu gelombang, fase awal satu gelombang, ini fase pertengahan. Gitu. Dia udah 1-2,5 gelombang di fase pertengahan. Dia masih mengkonfirmasi beli. Oke, itu fase pertengahan. Ya, kita langsung maju ke fase akhir. Fase akhir adalah gelombang terakhir yang memberikan sinyal bahwa tren yang sedang berlangsung akan berakhir. Fase akhir dibentuk oleh satu gelombang. Fase akhir teridentifikasikan oleh garis trendline yang dibentuk oleh fase awal. Gelombang fase akhir biasanya mempunyai data atau candle dikoreksi lebih banyak dibandingkan di impulse. Bahasa lainnya pelebaran, teman-teman. Fase akhir biasanya terjadi failure swing. Nanti saya akan bahas tentang failure swing. Ini fase akhir. Fase akhir adalah ini, ketika top ini di break oleh ini impuls, kan harusnya dia koreksi, dia menjadi impuls. Dengan kata lain, fase akhir adalah fase perubahan. Nangkap teman-teman, fase akhir adalah fase perubahan. Kenapa? Karena ketika dia koreksi, top ini di break. Tapi fase akhir memberikan sinyal. Sinyalnya apa? Lihat pergerakan harganya. Dia mulai melebar. Ini belum di break nih teman-teman. Dia nge-break ini. Dia udah mulai ngelebar gitu. Dia udah mulai mengejar. Bahasanya bull sedang dalam posisi menang dibandingin bearish, dibandingin beruangnya gitu. Nah, lihat ketika garis dari saya gambar dari fase awal, di gelombang fase awal, dia udah mulai di break. Walaupun ini di break, dia masuk lagi, dia masih bolak-balik di sini. Ketika break kedua, ini confirm dia baru break. Jadi fase akhir itu sebenarnya adalah fase perubahan. Ketika kita bisa melihat, nah kita tinggal prediksikan. Gitu. Oke. Tugas sampai sekarang saya belum terima email dari teman-teman
Ya silakan kalau emang mau mengerjakan, saya masih terbuka. Identifikasikan rangkaian gelombang di bawah ini sebenarnya sama aja dengan gelombang-gelombang yang udah saya kasih. Silakan ya teman-teman lihat sudah membentuk rangkaian gelombang, itu sebuah tren. Teman-teman bisa cari sebuah gelombang yang terbentuk oleh beberapa ngebentuk ideal dari fase perubahan, fase awal, ada fase pertengahannya dan ada fase akhirnya. Nanti di akhir kita akan pelajari tentang itu. Baik, itu aja. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan saya berharap ini bisa membantu. Bagi teman-teman yang nggak mengerti boleh bertanya, mau di kolom komentar atau mau email ke saya, silahkan. Nanti kita bisa diskusi sama-sama. Baik, itu aja mungkin video pembelajaran yang saya bagikan kali ini. Dan silahkan dikritisi, analisa, dan bahkan saya sangat mengharapkan kita bisa berdiskusi sama-sama. Baik, itu aja. Sekali lagi terima kasih sudah mampir di channel saya dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.